Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ignite. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas alur cerita Tales of Herding God episode 76. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mengingatkan bahwa jika kalian belum nonton episode sebelumnya, alangkah baiknya tonton terlebih dahulu. Jika tidak, kalian tidak akan mengerti apapun di sini. Dan jika kalian sudah menontonnya, tanpa menunda lagi, mari kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, mari kita ulas sedikit episode sebelumnya. Jadi, seperti yang kita lihat di episode terakhir, di mana Kinmu sedang melarikan diri dari musuh yang mengejarnya dan terus maju entah bagaimana caranya agar dia bisa segera sampai ke kota Dasu untuk menemui kakek neneknya merayakan tahun baru. Jadi, di sini kita melihat dia terjebak dalam jebakan dimensi sedemikian rupa sehingga mereka terus berputar-putar dan akhirnya kembali ke tempat yang sama. Karena itu, Kin memutuskan bahwa permainan ini harus diakhiri. Jadi dia pergi ke sebuah ruangan. Di sana dia segera mengaktifkan lukisannya, lalu mengatakan kepada semua orang bahwa apapun yang terjadi begitu kita tidur di sini, tidak ada yang boleh membuka mata. Tetapi semua orang harus tetap waspada. Kita melihat bahwa semua orang termasuk Lu Wensu berkumpul di sini dan kemudian atas isyarat senior Kinsang, Lu Wensu maju terlebih dahulu ke ruangan di mana Kinmu telah memasang perangkap untuk mereka. Begitu dia melihat sebuah lukisan yang ada di depannya, Lu Wensu terbunuh di tempat. Melihat hal itu, setiap orang yang ada di sana pun terkejut. Cerita berlanjut. Di sini kita melihat bahwa semua orang menjadi waspada dan seorang biksu itu berkata, "Pasti ada seorang di ruangan pemimpin sekte iblis langit. Seorang ahli yang membunuh Lu Wensu dalam sekejap." Saat itu, biksu itu menggunakan kekuatannya untuk mencoba mengintip ke dalam. Tetapi, lagi-lagi energi berdarah berwarna merah yang sama terpancar dengan cepat dan menghabisi biksu itu. Kepalanya terpisah sepenuhnya dari tubuhnya, dan saat itu orang-orang di sekitar yang melihat pemandangan ini menjadi ketakutan. Dan kemudian saat mereka mencoba memberanikan diri untuk maju, dari dalam ruangan itu satu persatu keluar banyak serangan tebasan yang datang dengan kecepatan lebih cepat dari lampu kilat. Melihat hal itu, tidak ada yang bisa bereaksi dan mereka semua terbunuh di tempat kecuali Kinsan yang selamat dari serangan tebasannya. Tetapi di wajahnya juga terdapat lukisan goresan yang membuatnya berpikir betapa luar biasanya kecepatan orang ini. Orang-orang yang terkena serangan tebasan itu, dalam sekejap mata tubuh mereka hancur menjadi banyak potongan dan mereka mundur karena ketakutan. Di sini senior Kinsang, yaitu lelaki tua itu, melihat teknik pedangnya dan mulai berkata, "Pedang yang bagus." Melihat hal itu, wanita yang ada di dekatnya mulai bertanya, "Senior Kinsang, sebenarnya apa yang Anda ketahui?" Kemudian kita melihat senior Kinsang melangkah maju dan saat dia mendekati salah satu mayat, dia mulai berkata, "Lihatlah mata mereka." Saat itu diperlihatkan mata mayat yang terbuka lebar karena ketakutan, dan kemudian dia mulai berkata bahwa dia melihat ke arah sana sebelum mati. Kemudian terkena pedang ini. Sebenarnya ada apa di sana? Apa ini sebuah lukisan? Saat itu mereka memalingkan pandangan karena takut serangan itu juga akan menimpa mereka. Kita melihat seorang mengumpulkan kekuatannya dan mulai berkata, "Telah membunuh begitu banyak saudara seperjuangan kita, mari kita hancurkan rumah ini." Sambil mengatakan itu, dia siap untuk melakukan serangan. Melihat hal itu, senior Kinsa mencoba menghentikannya. Tapi sekarang sudah terlambat, di mana kita melihat dia melepaskan serangan pukulan yang kuat untuk menghancurkan pintu itu. Melihat hal ini, Kinsa mulai berkata, "Jangan sentuh lukisan itu." Di sini kita melihat bahwa begitu pintu itu hancur, saat itulah energi besar dilepaskan. Dan sebelum orang itu bisa memahami apapun, saat itu dia sudah diserang dan dia terbunuh di tempat. Begitu juga dengan wanita beserta orang di sekitarnya ikut juga diserang. Melihat hal ini, Kinsang mengaktifkan perisainya sehingga semua serangan tersebut tidak bisa mengenai mereka lagi. Mereka melepaskan wujud asli dan melihat langsung ke rumah itu dari atas, dan kemudian diperlihatkan pemandangan di dalam rumah, di mana suasananya telah menjadi sangat mengerikan. Darah terus-menerus keluar dari lukisan itu dan kemudian diperlihatkan pemandangan di dalam lukisannya terlihat seperti pendekar pedang yang sangat kejam dengan pedang di tangannya. Dan tiba-tiba, orang di dalam lukisan itu benar-benar terbangun dan dia mengeluarkan tangannya dari lukisan itu dengan cara yang sangat menyeramkan. Di sini, suara tebasan darah yang jatuh membuat Kinmu dan yang lainnya merasa gelisah dan ketakutan. Tetapi demi keselamatan, mereka berusaha untuk berpura-pura tidur. Begitu orang itu keluar dari lukisan, dia mulai berjalan perlahan menuju pintu. Mendengar langkah kakinya, Kinmu memejamkan matanya lebih rapat lagi. Orang itu mengeluarkan pedangnya dan berjalan menuju Kinsan dan lainnya dengan penuh niat membunuh. Begitu dia melihat ke arah mereka, pembantaian dan niat ekstrim bisa dilihat di matanya.
Setelah itu begitu dia keluar, dia mengaktifkan kekuatannya dan kita melihat bahwa gelombang darah telah muncul di mana-mana. Seolah-olah darah dari semua orang yang pernah dia bantai hingga hari ini telah terkumpul di suatu tempat. Dan kemudian perlahan-lahan menutupi seluruh ruangan tempat Kinmu dan lukisan itu berada dan maju perlahan untuk membantai mereka. Di sini kita melihat bahwa domain darahnya telah diaktifkan. Begitu melihatnya, senior Kinsan dan yang lainnya terpaku. Benar-benar tidak bisa berkata-kata melihat kekuatan dan auranya. Tanpa sadar mereka mulai mundur, tetapi saat itu domainnya sudah aktif dan di mana-mana kita hanya melihat lautan darah. Sekarang, senior Kinsang mengenali begitu melihatnya, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, orang itu mengeluarkan pedangnya dan melakukan serangan tebasan sambil berteriak, yang mengakibatkan semua orang yang ada di sana terkena serangan tebasan itu dan dia juga menghancurkan semua rumah yang ada di sana. Di sini kita melihat bahwa senior Kinsan juga mengalami luka yang sangat parah. Senior Kinsan terpental ke belakang sambil terengah-engah. Saat itu orang tersebut melangkah dan begitu dia mendaratkan langkah pertamanya di tanah, dia menyerang dengan kecepatan penuh untuk membunuh mereka dengan lebih kejam lagi. Meskipun mereka sudah diambang kematian, dia mulai melakukan pembantaian begitu sampai di sana. Sekarang kita melihat bahwa pembantaiannya begitu intens sehingga dia tidak melihat siapa yang dia bunuh dan bagaimana dia membunuhnya. Dia memotong mereka seperti rumput dan maju terus. Melihat pembantaian yang intens ini, senior Kinsan juga menjadi panik dan kemudian senior Kinsan mengeluarkan banyak pedang dan langsung menyerangnya ke arahnya. Di sini begitu kita melihat bahwa senior Kinsan melepaskan semua pedang sekaligus, orang tersebut berbalik dan menginjak pisau itu dan dari dampak semua pisau di sekitarnya juga runtuh di tempat. Bersamaan dengan itu, dia menggunakan teknik bernama satu pedang Kai Huang. Mendengarkan hal itu, senior Kinsan benar-benar tidak bisa berkata-kata dan saat berikutnya satu serangan lagi menghantam Kinsan. Dan sambil mengatakan lautan darah, dia mengakhiri serangannya, di mana kita melihat bahwa dia telah menebus senior Kinsang. Bersamaan dengan itu, orang tersebut mulai berkata, pegunungan dan sungai masih ada. Hati merasa hampa. Melihat ke kiri dan ke kanan, negara asal telah tiada. Orang-orang mengenakan pakaian lama. Dengan ini, dia telah menghabisi semua orang yang ada di sana. Dan kemudian, semuanya kembali normal. Dan di sini, pendengar pedang itu sedang duduk di bawah pohon melihat semua hal ini. Tanpa sadar begitu dia mencoba merasakan salju yang jatuh di tangannya berubah menjadi tinta lukisan. Setelah itu dia mulai berjalan kembali menuju lukisan itu. Perlahan dia langsung masuk ke dalam ruang di mana Kinmu berada dan lukisan yang terlihat benar-benar kosong itu. Dia langsung menyentuhnya dan saat berikutnya dia terserap sepenuhnya ke dalam. Begitu dia pergi, setiap hal yang ada di sana mulai menjadi normal. Kegelapan yang menyelimuti juga mulai menghilang sepenuhnya. Saat itu terdengar suara kicauan burung dan mata Kinmu terbuka. Dia memeriksa sekeliling sebentar dan mulai berkata kepada semua orang, kalian semua sudah bisa membuka mata. Dan kemudian kita melihat bahwa Huling Earth langsung menuju lukisan itu dan di sini dia mulai berkata, lukisan ini benar-benar kosong, lalu mengapa kita tidak boleh dilihat? Saat itu, Kinmu juga mengaktifkan boneka Dutian. Begitu dia keluar, di mana-mana hanya terlihat noda darah dan semuanya terlihat benar-benar musnah. Melihat hal ini, Kinmu mengerti bahwa tadi malam pasti terjadi pertempuran yang sangat brutal, di mana-mana dia melihat mayat dan sejauh mata memandang, dia hanya melihat kehancuran. Sekarang, melihat hal ini, Dutian juga mulai berkata, apakah semua ini dilakukan oleh lukisan itu? Sekarang Kinmu mulai memberitahu kakek tuli yang membuatnya dan mungkin ada 3 lukisan lain yang seperti itu. Sekarang mendengar hal ini, Dutian mulai berkata, itu hanya 3 lukisan, aku tidak takut. Jika tubuh asliku turun, aku tidak takut siapapun. Namun mengunciku di dalam patung mekanik ini bukanlah solusi. Lebih baik lepaskan segalanya. Setelah kesadaranku kembali ke Dutian, aku tidak akan menginjakkan kaki di dunia kalian lagi. Bagaimana? Mendengar perkataan, Kinmu mulai berkata, bagaimana aku bisa tahu kalau kau benar-benar kembali? Atau malah bersembunyi untuk memanggil tubuh aslimu? Sama seperti lipatan ruang ini, karena Raja Iblis Dutian mengetahui struktur tekniknya, apakah mungkin kau tidak tahu cara memecahkannya? Sambil mengatakan ini, Kinmu sampai di dekat pohon di mana lentera api berada. Setelah dia memotongnya dan mengambilnya, dia mulai berkata, menyembunyikan niat buruk benar-benar tidak bisa dipercaya. Sekarang, begitu Dutian mendengar hal ini, dia mengerti bahwa sangat sulit untuk memanipulasi Kinmu. Kemudian adegan berpindah dan kita melihat Kinmu dan Kilin yang mulai bersiap-siap untuk pergi dari tempat itu. Tapi saat itu, Kilin berkata kepadanya, tapi Tuan Muda, aku belum makan apa-apa sampai sekarang. Aku sangat lapar, jadi menurutku bukankah kita harus makan sesuatu dulu? Tapi kali ini aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Jadi tolong biarkan aku mencoba sesuatu yang berbeda. Sambil mengatakan ini, dia duduk di depan Kinmu dan sambil menggerakkan ekornya. Melihat tingkah lakunya, Huling Earth memegang kepalanya. Saat itu juga Huling Earth memberi pil spiritual api merah itu
itu. Sekarang Kilin melihat makanan itu dan berkata, "Wah, ini terlalu sedikit. Ini tidak akan cukup bagiku. Aku akan merasa lapar lagi. Aku butuh sedikit lagi. Aku harus bertahan hidup." Saat itu Kin mulai berkata, "Kau sudah menjadi sangat gemuk sehingga kau bahkan tidak bisa berlari." Yang mana Kilin mulai berkata, "Coba pikirkan, ini adalah masa pertumbuhanku. Jika aku tidak makan sekarang, tidak tumbuh sekarang, lalu kapan lagi? Jika kalian memberiku makanan setengah-setengah seperti ini, lalu bagaimana aku bisa menjadi kuat? Bagaimana aku bisa menjadi tumbuh?" Di sini Kinmo sudah mulai kesal. Dia mulai berkata, "Kau bukan sedang tumbuh, kau sedang menimbuk lemak." Saat itu Kilin duduk dan mulai berkata, "Kalian tidak mengerti. Aku adalah jenis Kilin yang memiliki tubuh yang jika diminum air dingin saja, berat badannya bisa naik secara normal." Mendengar hal itu, Hulinger mulai berkata, "Oh, jadi begitu masalahnya. Maka dari sekarang kau hanya akan minum air putih saja dan hidup dengan itu." Mendengar hal itu, Kilin mulai menangis dan berkata, "Tolong, jangan lakukan itu. Jika begitu, aku akan mati kelaparan." Sambil mengatakan ini, dia langsung mulai memakan makanannya dan mulai berkata kembali, "Baiklah, aku akan bertahan hidup dengan ini. Tapi jika kurang dari ini, aku benar-benar kurus kering." Mendengar hal itu, Hulinger mulai berkata, "Diam dan makanlah dengan cepat." Mendengar hal itu, Kilin mulai makan dengan cepat karena takut dan kemudian kita melihat dalam waktu singkat, dia menghabiskan makanannya. Sekarang kita melihat Kilin mengarahkan seluruh kemampuannya agar segera sampai ke tempat tujuan mereka. Tapi saat itu, Kin menggunakan mata ilahinya untuk memeriksa di mana Jionan dan yang lainnya berada, dan dia menemukan bahwa Jionan dan yang lainnya masih mengejarnya. Dia memberitahu hal itu kepada Hulinger. Setelah itu, Kin meminta Kilin untuk meningkatkan kecepatannya. Saat itu, Hulinger berkata, "Sebenarnya, kenapa mereka mengejar kita? Bukankah seharusnya mereka pergi merayakan tahun baru?" Saat itu Kin mulai berkata, "Mereka tidak hanya ingin membunuhku, tetapi mereka juga ingin membunuh kaisar." Mendengar hal itu, Hulinger terkejut dan dia mulai memberitahu bahwa mereka berusaha menjadi pangeran mahkota sebagai kaisar. Karena itu mereka berusaha membunuhku. Tapi sampai penasihat kekaisaran kembali, mereka tidak bisa sembarangan menjadikan seseorang sebagai kaisar. Dan jika penasihat kekaisaran juga gagal membunuhnya, maka aku sendiri yang akan mengambil nyawa pangeran mahkota untuk mengundang penasihat kekaisaran menjadi raja surgawi sekte suci kita. Sambil mengatakan ini, dia duduk di sana dan mulai berpikir. Tapi kalau dilihat-lihat, mereka memiliki banyak kesempatan untuk membunuh kaisar, tapi mereka tetap tidak bisa membunuhnya. Dan aku ingin tahu sebenarnya kemana penasihat kekaisaran pergi. Begitu banyak insiden terjadi, tetapi aku belum pernah melihat penasihat kekaisaran sekalipun. Saat itu mereka sudah menempuh jarak yang cukup jauh, dan kemudian adegan berpindah dan kita diperlihatkan pemandangan di mana-mana sangat gelap dan tidak mungkin melihat apapun di kejauhan. Kin mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di sekitarnya sangat aneh. Jadi Kin mulai berkata ke semua orang, "Semua orang harap berhati-hati karena aku tidak tahu kenapa aku merasa di sini ada sesuatu yang sangat aneh. Karena aku belum pernah melihat apapun segelap ini sampai sekarang." Di sini kita melihat bahwa Dutian memindai tempat di sekitarnya dengan sangat baik, dan sambil mengumpulkan beberapa tetes darah di tangannya, dia mulai berkata, "Darah dewa dan iblis telah mencemari ngarai ini. Darah dewa menguasai kehidupan, meresap ke dalam tanah dan memberikan spiritualitas. Darah iblis menguasai kematian, membuat segala sesuatu yang tumbuh dari tanah mati sepenuhnya." Mendengar ini, Kinmu pun terheran-heran dan kemudian dia juga ikut memeriksa tempat ini, di mana dia mulai berkata kepada Dutian, "Bagaimana jika darah dewa dan darah iblis diserap pada saat yang bersamaan?" Mendengar hal itu, Dutian tertawa dan mulai berkata, "Seharusnya akan berubah menjadi sesuatu yang sangat aneh, yang memiliki kekuatan dewa dan iblis." Saat itu, Kinmu mulai berkata, "Jika ingin melangkah maju dengan aman di sini, kita harus menghindari artefak ilahi itu, karena artefak ilahi busur silang itu sangat berbahaya." Kemudian kita melihat mereka melangkah maju dan di tengah jalan mereka melihat beberapa prasasti batu yang membuat Kinmu mulai berkata, "Ini milik sekte suci kita dan sepertinya ini adalah penekanan iblisnya, dan menurutku prasasti batu ini mungkin ditinggalkan di sini oleh beberapa murid lama kita selama misi, dan sepertinya di tengah jalan mereka berhadapan dengan iblis yang sangat kuat." Saat itu kita melihat bahwa di belakang mereka ada beberapa tentakel yang maju untuk menangkap mereka, yang mana mereka sama sekali tidak menyadarinya. Begitu mereka menoleh ke belakang, mereka tidak melihat apapun, tapi tiba-tiba seluruh tempat itu bergetar dan kemudian mereka sampai di depan sebuah danau di mana banyak jimat atau prasasti. Melihat hal ini, Hulinger berkata, "Begitu banyak prasasti, jangan-jangan mereka sebuah kerajaan iblis." Saat itu mereka mendengar suara teriakan seseorang. Kemudian mereka melihat seseorang wanita sedang tenggelam di danau ini. Melihat hal ini, Kilin mulai berkata,
Lihatlah, di sana ada yang sedang mandi. Yang mana wanita itu berkata, "Tolong selamatkan aku tenggelam." Kemudian dia lanjut berkata, "Tidak ada orang yang tenggelam dalam keadaan telanjang bulat." Saat itu kita melihat bahwa semua tentakel mengepung wanita itu dan mulai menenggelamkannya ke dalam air. Melihat hal itu, wanita tersebut berteriak lebih keras lagi. Saat itu Kinmu mendapati dirinya berada di tempat yang berbeda. Sebuah ilusi di mana wanita itu berulang kali meminta bantuan kepadanya. Di sini Kinmu secara tidak sadar telah terjebak dalam ilusinya, di mana dari belakang wanita itu muncul dari dalam air. Setelah itu dia berulang kali meminta tolong sambil menjeratnya dengan tentakelnya. Tetapi dalam kenyataan kita melihat bahwa Kinmu berdiri diam dan membeku di sana. Artinya dia telah menjadi korban ilusi dan tubuh Kinmu tiba-tiba mulai bergerak sendiri. Tetapi saat tentakel tersebut akan mencekik lehernya sepenuhnya, tiba-tiba Kinmu mengaktifkan matanya. Dan begitu dia melangkah, semua tentakel dan bahkan termasuk ilusi itu semuanya hancur. Bersamaan dengan itu dia berbalik dan menangkap wanita itu dan mulai berkata, "Apa menurutmu kau bisa menjebakku dalam ilusi semudah itu?" Melihat hal itu, wanita tersebut berkata, "Sebenarnya siapa kau?" Yang mana Hulingar maju ke depan dan berteriak sekuat tenaga sambil berkata, "Dengarkan baik-baik, ini adalah tuan mudaku yang merupakan pemimpin suci dari sekte Langit Suci." Begitu dia mendengar nama sekte Langit Suci, dia berkata, 600 tahun yang lalu juga ada seorang pemimpin suci, sangat suka ikut campur urusan orang lain. Bahkan jika dia menghancurkan jalan yang dibuka oleh sekte suci langit ini, dia bersikeras menekanku di sini. Sambil berbicara, dia mengeluarkan banyak klonnya yang sebenarnya adalah akar dari pohon raksasa itu. Semuanya muncul dan dia berkata, "Aku telah sangat menderita, aku ingin membalas dendam." Sambil mengatakan ini, kita melihat bahwa di mana-mana tentakel telah menyebar dan sekarang nyawa Kinmu dan semua orang lainnya terjebak di sini. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, alur cerita kita hari ini berakhir di sini. Terima kasih telah menyimak alur cerita kali ini. Tetap pantau channel ini karena pada episode selanjutnya akan semakin seru. Tapi sebelum itu, pastikan kalian menyukai video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Jadi sekian untuk hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.